saya Ulfa dengan NPM 2311 Kecamatan 0022. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester Ilmu dan Lingkungan Hidup yang berjudul Pendidikan Islam. Dengan poin pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki pengertian sebagai proses bimbingan atau pengembangan yang diberikan kepada anak atau individu dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, istilah ini diterjemahkan menjadi education, atau pengembangan dan bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini dikenal dengan tarbiyah, yang berarti pendidikan. Pendidikan Islam berfokus pada upaya yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental, emosional, dan spiritual dengan mengikuti ajaran Islam. Dalam konteks pendidikan ini, individu dididik untuk mencapai kedewasaan dan memahami nilai-nilai ajaran Islam. Penting untuk membedakan antara pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam mengacu pada usaha yang mengajarkan aspek-aspek personal agama seperti ritual, kepercayaan, dan praktik ibadah. Sementara itu, pendidikan Islam merujuk pada sebuah sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, di mana nilai-nilai ajaran Islam mewarnai dan mendasari seluruh proses pendidikan. Dengan demikian, pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berwarna Islam, yang berarti seluruh proses pendidikan didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Lalu poin kedua yaitu tujuan pendidikan Islam menurut para ahli. Beberapa ahli telah mengemukakan definisi pendidikan Islam dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam. Pertama, Naqib Al-Atas menyatakan bahwa tujuan penting pendidikan harus diambil dari pandangan hidup, philosophy of life seseorang. Jika pandangan hidup itu adalah Islam, maka tujuan pendidikan adalah membentuk manusia sempurna menurut Islam. Kedua, Abdul Ar-Rahman Abdullah menyatakan bahwa tujuan pokok pendidikan Islam mencakup 3 aspek, yaitu tujuan jasmani, tujuan rohani, dan tujuan mental. 3. Muhammad Atiyah Al-Abrashi merumuskan tujuan pendidikan Islam secara lebih rinci, di mana tujuan pendidikan Islam adalah membentuk akhlak mulia, mempersiapkan individu menghadapi kehidupan dunia dan akhirat, persiapan untuk mencari rezeki, menumbuhkan semangat ilmiah, dan menyiapkan profesionalisme peserta didik. Dan yang keempat, Ahmad Fuad Al-Ahwanawi mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah perpaduan antara pendidikan jiwa, pembersihan ruh, pencerdasan akal, dan penguatan jasmani. Dan poin yang terakhir adalah fungsi pendidikan Islam. Pendidikan memiliki 2 peran dan fungsi utama, yaitu sebagai instrumen penyiapan generasi bangsa yang berkualitas dan sebagai instrumen transfer nilai. Peran pertama berfokus pada pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada individu atau kelompok untuk menjalani kehidupan dinamis dan penuh perubahan. Sementara itu, peran kedua menekankan pentingnya pendidikan dalam mentransfer nilai-nilai luhur dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua fungsi ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan dalam pengembangan sains, teknologi, etika, moral, dan nilai-nilai spiritual masyarakat. Pendidikan berkontribusi pada pembentukan warga negara yang memiliki kepribadian utuh, beradab, bermartabat, terampil, demokratis, serta memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Selain itu, pendidikan berfungsi sebagai proses pewarisan nilai dan budaya masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini melibatkan pembelajaran dari pihak yang lebih tua kepada yang lebih muda, di mana pendidik diharapkan mampu menginternalisasikan nilai-nilai yang telah diakui oleh etika dan akidah masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.